Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah umat muslimnya ketika dihadapkan pada satu otokritik terkait dengan peradaban, mereka seharusnya sadar diri dan kemudian berkontemplasi, kemudian mereka menemukan solusi, bukan malah menghujat pihak-pihak yang sejak saat itu dianggap sebagai musuh mereka. Saya katakan begini Baraya, bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu punya penyakit, punya masalah, yaitu mereka seringkali menjadi musyrik dengan mengasosiasikan diri mereka dengan agama atau mengasosiasikan diri mereka itu dengan Tuhan. Misalkan, ketika ada seorang muslim yang bersalah, maka itu akan dibela habis-habisan kalau muslim itu berkonflik dengan orang-orang non-muslim, misalkan. Padahal si orang Islam itu ya namanya juga orang, bisa benar, bisa salah. Kalau dia salah, nggak usah dibela. Kalau benar, ya ayo kita dukung sama-sama. Kan semestinya seperti itu. Tetapi di dunia Islam saat ini, ketika misalkan ada seorang muslim yang salah, itu bisa sampai dibela mati-matian, sampai mati secara literal. Orang yang membelanya itu benar-benar membela, mengorbankan dirinya untuk mempertahankan si orang muslim yang bersalah tadi itu. Salam saudaraku, beberapa belakangan ini lagi ramai pernyataan dari mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dr. Mahathir Mohamad, yang mana dia mengatakan bahwa banyak orang Melayu di Malaysia itu menjadi bodoh karena disebabkan oleh para ustadz. Nah, lebih jauh, Dr. Mahathir mengatakan para ustadz membuat orang Melayu menjadi terbelakang dan bodoh cara berpikir karena menentang kemajuan, sehingga membuat mereka malas dan lebih sibuk memikirkan akhirat. Bahkan dia bilang bahwa para ustadz itu sebenarnya adalah orang-orang gagal karena mereka tak bisa kerja selain ceramah. Waduh, frontal juga pernyataan Dr. Mahathir Mohamad ini ya. Dan sejauh ini belum ada sih yang berani membantahnya, mungkin karena memang mengandung fakta. Saya yakin kalau non-muslim yang mengatakan ini, ya, pasti sudah ramai-ramai diserang. Nah, berbicara tentang pernyataan Dr. Mahathir ini, sebenarnya di Indonesia juga pernah ada pernyataan-pernyataan yang mirip, yang juga dilontarkan oleh seorang pejabat negara, walaupun ya, mainnya itu lebih halus dan tidak sefrontal Dr. Mahathir. Yang pertama adalah Maruf Amin. Ia pernah mengatakan bahwa negara berpenduduk muslim itu tertinggal karena cenderung berpikir sempit. Jadi menurut Maruf Amin ini, cara berpikir sempit merupakan salah satu penyebab munculnya sifat radikal, egois, dan tidak mau menghargai perbedaan. Sehingga jika hal itu terus dibiarkan, akan dapat merusak tatanan kehidupan negara yang toleran. Ini pendapat dia tentang bagaimana ternyata negara yang berpenduduk muslim itu cenderung konservatif dan juga berpikir sempit. Nah, ternyata kemunduran umat Islam ini juga sempat dibahas oleh beberapa profesor dari Universitas Islam Indonesia. Yang pertama ada Profesor Fathul Wahid. Ya, beliau mengungkap beberapa hal yang membuat umat Islam saat ini sedikit mengalami kemunduran. Ia menyebut masyarakat kurang mengapresiasi bakat di dalam dirinya, kurang mampu mengikuti perkembangan zaman, dan lamban dalam menelaah realitas sosial. Kegagalan dalam memahami realitas kontemporer menyebabkan kita gagap melihat perkembangan yang ada, sehingga seringkali kita menggunakan kacamata yang lama dengan yang baru, yang akhirnya esensinya terlewat, kata Profesor Fathul Wahid ya. Di samping itu ada juga Imam Mujiono. Beliau berpendapat kemunduran kaum muslim saat ini tak lain karena banyak masyarakat yang telah meninggalkan kitab suci, yakni Al-Quran. Sehingga saat ini kitab suci yang merupakan pedoman kehidupan bagi umat muslim itu hanya sebagai ajang perlombaan, ya. Jadi hanya sedikit orang yang mampu mengamalkan isi kandungan dari kitab suci tersebut. Orang Islam mundur karena meninggalkan kitab suci mereka Al-Quran, ya, hanya dijadikan ajang perlombaan dan ayatnya hanya dijadikan tulisan di atas kertas putih kecil imbunya. Ia juga menjelaskan kemajuan pola pikir dan peradaban masyarakat non-muslim cenderung mengabalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga peradaban masyarakat non-muslim secara tidak langsung telah menjalankan hal-hal yang terdapat di dalam kandungan kitab suci umat muslim. Non-muslim disiplin, kerja keras, masalah gatal kepada ilmu, pengabdian, kepedulian kepada fakir miskin mereka amalkan. Ini jawaban sangat strategis dari Sheikh Amir Syakib Arslan, ucapnya. Waduh, ya jelaslah beda kelas ya.
Karena memang non-muslim itu bukan cuma sibuk ngurus dunia akhirat, tapi juga sibuk bagaimana supaya di dunia ini kita pun bisa sejahtera dan bisa maju dengan kerja keras dan juga disiplin ilmu. Ya, jadi karena kita non-muslim meyakini bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan yang benar, pasti sikap dan perilakunya di dunia pun baik dan benar. Dan itu semuanya selaras dan sejalan dengan apa yang kita imani sebagai orang yang benar-benar mengaku bertuhan. Nah, itulah pendapat para ahli ya, mengapa umat muslim itu cenderung tertinggal dan mengalami kemunduran dibandingkan umat-umat yang lain. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, hal ini juga tentu berkaitan dengan banyaknya sekarang para ustadz-ustadz yang malah sibuk membahas kitab suci agama lain atau membahas kepercayaan dari umat lain. Dan lucunya, mereka membahas kitab suci agama lain itu secara serampangan dan secara sembrono. Sementara isi kitab suci mereka sendiri malah jarang dibahas. Gimana mau maju umatnya kalau begini terus? Saya yakin mungkin banyak yang sulit menerima apa yang saya sampaikan di dalam video ini ya. Tapi apa boleh buat, karena memang seperti itulah keadaannya, seperti itulah faktanya. Karena yang mengatakannya adalah dari kalangan tokoh muslim itu sendiri, bukan dari saya secara pribadi. Yang terbelakang akan mengutuk dan mengamuk, yang berpikir positif akan menerima dan berbenah. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetapi sekarang 2 miliar populasi umat muslim di seluruh dunia ternyata hanya mampu memberikan sumbangsi selevel dengan satu fakultas di satu universitas di Amerika Serikat. Itu fakta, itu didasarkan pada data. Dan Baraya bisa cek data dimanapun juga tentang hal ini. Baraya akan menemukan hal-hal yang kurang lebih serupa dengan fenomena yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi itu. Nah, tetapi alih-alih kita berpikir dan berintrospeksi diri tentang kenapa kita menjadi seperti ini dan kemudian mencari dan menemukan solusinya, kita malah menghujat habis-habisan Pak Profesor tadi itu. Si Profesor tadi itu di tweetnya langsung dihujat, dijelek-jelekan, dasar fasis, dasar rasis, dasar anti agama, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah umat muslimnya ketika dihadapkan pada satu otokritik terkait dengan peradaban, mereka seharusnya sadar diri dan kemudian berkontemplasi, kemudian mereka menemukan solusi, bukan malah menghujat pihak-pihak yang sejak saat itu dianggap sebagai musuh mereka. Saya katakan begini Baraya, bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu punya penyakit, punya masalah, yaitu mereka seringkali menjadi musyrik dengan mengasosiasikan diri mereka dengan agama atau mengasosiasikan diri mereka itu dengan Tuhan. Misalkan, ketika ada seorang muslim yang bersalah, maka itu akan dibela habis-habisan kalau muslim itu berkonflik dengan orang-orang non-muslim, misalkan. Padahal si orang Islam itu ya namanya juga orang, bisa benar, bisa salah. Kalau dia salah, nggak usah dibela. Kalau benar, ya ayo kita dukung sama-sama. Kan semestinya seperti itu. Tetapi di dunia Islam saat ini, ketika misalkan ada seorang muslim yang salah, itu bisa sampai dibela mati-matian, sampai mati secara literal. Orang yang membelanya itu benar-benar membela, mengorbankan dirinya untuk mempertahankan si orang muslim yang bersalah tadi itu. Padahal kan ya kalau salah masalah aja Baraya, terima kesalahannya, kalau benar ayo kita dukung sama-sama.